Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Mbak Srehana. Yang terhormat Ibu Lala Isum sebagai guru mapel matematika umum saya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya untuk materi matematika statistika regresi. Baik, judul yang saya ambil adalah hubungan intensitas penggunaan aplikasi ChatGPT terhadap rata-rata nilai mata pelajaran sastra siswa. Baik, yang latar belakangi saya untuk mengambil judul itu adalah pertama, teknologi AI atau kecerdasan buatan itu lagi marak-maraknya untuk tahun 2023 sampai 2024 ini. Oke, jadi penggunaan aplikasi ChatGPT itu bisa menyelesaikan tugas analisis teks. Jadi sesuai dengan judul saya tadi adalah nilai sastra. Nah, di sini saya ambil contoh adalah analisis teks dan parafrase kalimat. Jadi bisa menyelesaikan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi saya mengambil lingkup di bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Penggunaan ChatGPT itu mudah banget. Jadi kita tuh kayak ngechat dengan teman kita, cuman kita ngechat dengan AI. Jadi kita cukup dengan ketik teks tugas yang diberikan, lalu kita perintahkan ChatGPT untuk menganalisis teks tersebut. Dalam hitungan detik itu bakal keluar hasilnya. Beda dengan kalau misalnya kita analisis secara manual, itu membutuhkan waktu yang lama karena kita perlu membaca dan memahami teks tersebut. Jadi saya ingin mengetahui seberapa signifikan ChatGPT itu bisa memengaruhi nilai sastra yang kita peroleh dari tugas analisis teks tersebut. Tujuan saya adalah untuk menentukan apakah intensitas penggunaan ChatGPT untuk tugas analisis teks sastra itu bisa berpengaruh signifikan terhadap nilai tugas sastra dalam nilai tugas siswa dalam mata pelajaran sastra. Lalu untuk mengevaluasi apakah penggunaan ChatGPT ini dapat meningkatkan efisiensi belajar mapel bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Lalu apa manfaatnya? Manfaatnya adalah untuk memberikan wawasan kita tentang bagaimana teknologi AI itu bisa memengaruhi perolehan nilai sastra kita. Lalu ada juga mengetahui pengaruh intensitasnya terhadap nilai mata pelajaran yang kita ambil. Jadi nanti saya ambil range 0% sampai 100%. Metode yang saya gunakan pastinya penelitian kuantitatif. Variable dependentnya yang saya ambil adalah intensitas penggunaan ChatGPT dari range 0% sampai 100%. Lalu variable independennya, nilai yang diperoleh dari tugas yang dikerjakan menggunakan atau tidak menggunakan ChatGPT. Jadi variabel X saya adalah intensitas dan variabel Y saya adalah nilai. Oke, target dari proyek ini itu saya mengambil sekitar 100 responden, lalu membuat diagram pencar dari data yang diperoleh, lalu mengolah dan menyimpulkan dari hasil analisis data menggunakan statistika regresi. Ini timetable saya memulai dari tanggal 1 April untuk pemetaan judul dan timetable, lalu berakhir di 29 April untuk pembuatan PPT. Dan baru kemarin tanggal 15 Mei saya melakukan revisi dari yang sudah diberikan oleh Bulog. Ini mind map saya. Jadi apa yang saya teliti di sini adalah pastinya teknologi artificial intelligence, khususnya ChatGPT. Gimana caranya? Jadi saya membuat kuesioner di Google Form, lalu menyebarkannya kepada teman-teman saya. Khususnya ada teman-teman saya, teman-teman sekolah saya, dan juga ada beberapa dari kakak kelas. Oke. Waktunya pastinya April 2024, di mana di Jakarta, karena teman-teman saya tersebar hampir di seluruh Jakarta, jadi saya minta tolong. Dan subjek saya di sini adalah siswa SMA aktif. Oke, kita mulai ke data-data yang saya peroleh. Ini diagram pencar yang saya buat. Ini udah mencakup dari 100 responden saya. Jadi mulai dari 0% sampai ke 100% itu ada datanya. Jadi ada yang menggunakan ChatGPT sampai 100%, mulai dari 1%, dan ada yang tidak menggunakan ChatGPT di rentang 0%. Nanti saya akan membuat rata-rata dari setiap rentangnya. Oke, ini pengolahan datanya, mohon maaf jika tidak terlalu kelihatan. Baik, intensitas penggunaan ChatGPT saya ambil dari 0%, tidak menggunakan, 10%, hanya beberapa saja seperti mungkin menentukan parafrase judul atau apa, lalu 25% sama ditingkatkan lagi intensitasnya, dan 100% itu full dikerjain oleh ChatGPT. Baik,
Jadi frekuensi dari 0% itu ada 30 orang, dari 100 responden, untuk 10% ada 21 orang, 30% ada 1 orang, 35% ada 15 orang, 50% ada 10 orang, 60% ada 2 orang, 75% ada 3 orang, 90% 2 orang, dan 100% ada 5 orang. Dengan paling banyak di sini adalah yang tidak menggunakan ChatGPT, yaitu sekitar 30 orang, dan mendapatkan rata-rata dari 30 orang itu ada 88,27. Jadi nilai rata-rata dari 30 orang itu ada 88,27. Mereka tidak menggunakan ChatGPT. Dan untuk yang paling tinggi itu 100% menggunakan ChatGPT sepenuhnya pada analisis teksnya, itu mendapatkan di range nilai 96,2. Jadi untuk hipotesis saya di sini, pastinya dengan menggunakan ChatGPT nilainya bisa lebih meningkat untuk hipotesis akhir saya. Hipotesis awal saya. Ini diagram pencarian rata-rata yang saya buat. Di sini 0% ada tadi 86, sampai yang paling akhir ada di 96. Kita mulai ke pengolahan data, yaitu Y topi kurang Y bar. Jadi di sini untuk menemukan grafik, fungsi linearnya untuk tadi yang saya dapatkan. Ini untuk rumus-rumusnya, XY dan SX-nya. Lalu ketemulah Y topi sama dengan 6,1661 X ditambah 88,143. Jadi ini kenapa saya buat seperti ini, karena ini estimasi, karena angkanya lumayan besar. Jadi saya ambil beberapa saja, saya kecilkan, saya bulatkan. Ini diagram pencarian yang saya buat di Excel. Jadi ini persamaan linearnya, dan ada R kuadratnya atau koefisien determinasi regresinya. Jadi bisa dilihat bahwa rentang range dari 0% sampai 100% itu meningkat. Baik, untuk koefisien determinasi tadi R kuadrat itu saya mendapatkan 0,5676 dengan range yang sudah disediakan 0,5 R kuadrat lebih besar sama dengan 0,5, lebih kecil dari 0,75. Jadi di sini saya mendapatkan kategori, yaitu korelasi yang sedang antara komponen X dan Y. Sehingga bisa saya simpulkan bahwa intensitas penggunaan aplikasi ChatGPT dan rata-rata nilai mata pelajaran sastra siswa itu memiliki korelasi positif dengan keterkaitan yang sedang. Data menunjukkan bahwa semakin intens penggunaan ChatGPT dalam mengerjakan tugas sastra, maka akan ikut meningkatkan pula nilai yang akan diperoleh oleh siswa tersebut, walaupun tidak terlalu signifikan, tapi hubungannya sedang. Baik, itu adalah akhir dari presentasi saya, dan berikut ada dokumentasi dari saya minta tolong teman-teman saya untuk mengisi kuesioner saya. Oke, sekian dari saya. Bila ada pertanyaan silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.